Sehat, kelas 8. Apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Tentunya senang berjumpa lagi dengan saya, Ibu Novita Simanjunta, dalam pembelajaran IPS kelas 8 semester 1. Saya mau mengajak kalian dulu menonton video tentang sejarah Indonesia berikut ini. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Apakah kalian masih mengingat tentang peristiwa sejarah dalam video tadi? Ya, peristiwa tadi dikenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Lalu, apakah kamu tahu akar penyebab mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana ya supaya hal tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang? Kamu mau tahu? Untuk mengetahuinya, mari yuk kita belajar bersama melalui video ini. Adapun manfaat kita mempelajari materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari, yakni kalian memiliki daya juang dan daya saing dengan baik dalam lingkungan pergaulan dan dapat mencegah permusuhan atau konflik. Apabila tugas materi ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan mampu menjelaskan materi yang pertama, pengertian mobilitas sosial, yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga, faktor pendorong dan menghambat mobilitas sosial, dampak mobilitas, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, saya tanya dulu terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kalian bercita-cita menjadi direktur perusahaan? Atau menjadi dokter? Atau yang lainnya? Ya, sebagian besar dari kalian pasti pernah menginginkan profesi tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Apakah mobilitas sosial itu? Mobilitas itu adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah. Untuk memahaminya, coba perhatikan contoh di bawah ini. Direktur utama menjadi manajer perusahaan. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa orang tersebut mengalami perubahan kedudukan dari lapisan tinggi ke lapisan yang lebih rendah. Kemudian perhatikan contoh yang kedua ini. Dari seorang pegawai kantoran, kemudian dia mengumpulkan modal untuk membuka usaha rumah makan, sehingga dia menjadi pemilik bisnis atau pengusaha. Inilah yang disebut dengan mobilitas sosial dari lapisan rendah ke lapisan yang tinggi, di mana dari seorang pegawai kantoran naik menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ayo, siapa kalian yang mau seperti itu? Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal merupakan gerak perpindahan status sosial yang berpengaruh terhadap derajat atau statusnya. Mobilitas ini bisa naik dan bisa juga turun. Untuk yang naik biasanya kita sebut dengan social climbing.
Mungkin sering kita dengar social climber di media sosial. Nah, itulah yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal naik. Sedangkan yang turun disebut sebagai mobilitas sosial sinking. Jadi, perpindahan status seseorang dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah itu mobilitas sosial turun. Contohnya seperti ini. Mobilitas social climbing yaitu seorang karyawan yang diangkat atau dipromosikan menjadi seorang manajer. Nah, itu merupakan salah satu social climbing. Sedangkan yang untuk turun atau social sinking yaitu derajat seseorang itu diturunkan dari seorang manajer kemudian diturunkan menjadi seorang staf biasa atau karyawan biasa di suatu perusahaan. Dan bentuk yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Jika vertikal tadi berpengaruh terhadap derajat seseorang tersebut, sedangkan horizontal dia tidak berpengaruh terhadap derajatnya. Artinya orang tersebut masih dalam derajat yang sama. Contohnya, seseorang yang kemudian dipindah tugaskan dari satu daerah atau negara ke daerah atau negara lain dalam jabatan yang sama. Dan yang kedua, seseorang yang memutuskan untuk pindah agama. Setelah kalian memahami bentuk-bentuk mobilitas, selanjutnya kita masuk ke faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas. Yang pertama yaitu faktor struktural. Faktor ini merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Dan untungnya saat ini kamu tinggal di negara Indonesia di mana struktur masyarakatnya itu terbuka sehingga kamu memiliki kesempatan besar untuk naik ke status sosial yang lebih baik. Yang kedua yaitu faktor individu. Faktor ini merupakan kualitas sosial yang dilihat dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi yang dimiliki. Nah, jika kamu mau melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas, tentunya kamu harus membenahi dirimu dengan pengetahuan, mengubah kepribadian, dan keterampilan menjadi lebih baik. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, ia tidak bisa memilih status sosial yang ingin dimilikinya. Apabila ia tidak puas dengan kebutuhan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukan yang lebih baik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok untuk melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan keadaan ekonomi yang baik, mereka mudah mengumpulkan modal, memperoleh pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka saja mereka tidak mampu. Yang kelima, faktor politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Suatu masyarakat dalam suatu negara yang tadinya negara tersebut kacau, jika kacau, maka masyarakatnya akan kesulitan untuk melakukan mobilitas seperti mencari pekerjaan, bersekolah, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah dapat didapat, tentu mudah bagi seseorang melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang kesulitan untuk melakukan mobilitas atau merubah statusnya karena kurangnya keuangan yang dimiliki. Faktor pendorongnya sudah, sekarang kita masuk ke faktor penghambat mobilitas sosial.
penghambat mobilitas sosial yang pertama yaitu adalah kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan mereka yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Faktor penghambat yang kedua yaitu adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan golongan. Contohnya, pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Kita sudah mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Inilah pembahasan materi kita yang terakhir, yaitu dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Dampak positif yang dapat dirasakan dari adanya mobilitas ini adalah antara lain, yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Mobilitas sosial juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, akan terjadi konflik atau permusuhan. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar jika kemudian nanti timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Nah, kalian tentu masih ingat peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Tadi di awal sudah kita menyaksikan bersama-sama ya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak negatif mobilitas sosial, yaitu meraih ambisi, meraih jabatan, kekuasaan yang lebih tinggi. Persaingan antar partai politik di Indonesia mengakibatkan konflik yang membahayakan kelangsungan bangsa Indonesia. Karena itulah, setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif. Jadi kamu sebagai individu, apabila keberhasilan atau kemenangan dalam menggapai usaha untuk melakukan mobilitas sosial, harus sama-sama ikhlas menerima kenyataan. Supaya tetap menjaga persaudaraan dalam persaingan, kamu juga harus memiliki sikap toleransi dan menghargai terhadap perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman kamu. Yang kedua, yaitu gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Pada saat jabatannya sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatannya tersebut. Hal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai jenis penyakit psikis dan fisik lainnya. Memang sering kita sudah merencanakan rencana yang akan kita gapai. Bahkan tidak hanya sekedar merencanakan, pasti kita sudah melakukan hal yang terbaik. Namun seringkali hal-hal yang sudah kita lakukan tadi ternyata yang terjadi adalah yang tidak kita harapkan atau tidak sesuai yang kita rencanakan. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk berserah kepada Tuhan atas hal yang tidak bisa kita berprediksi, sehingga kita jauh dari gangguan psikologis. Nah, kita harus benar-benar tahu kepada siapa kita berserah, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian pastinya orang Kristen, bukan? Nah, kita harus mengingat apa yang tertuang di Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Dengan berpedoman pada ayat tersebut, kita bisa terhindar dari gangguan psikologis sekalipun mobilitas sosial yang kita inginkan tidak tercapai.